Sering ngeliat anak ASD tantrum di tempat umum dan dikira ngamuk tanpa alasan, faktanya itu bisa jadi karena ruangan menyebabkan indera mereka itu tersiksa. Seperti cahaya yang terlalu silau atau ruangan yang menggema, itu dapat menyebabkan mereka teroverstimulasi. Kita sering banget menganggap lingkungan tuh sebagai hal yang biasa aja. Padahal, bagi sebagian teman-teman kita dengan autism spectrum disorder, lingkungan tuh bisa memberi pengaruh yang jauh berbeda dan sangat challenging. Suara yang terdengar normal bagi kebanyakan orang dapat terasa jauh lebih intens. Cahaya yang tampak biasa dapat menjadi terlalu menyilaukan. Bahkan, perubahan kecil pada lingkungan dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai tempat beraktivitas, tetapi juga dapat mempengaruhi kenyamanan, perilaku, dan kesejahteraan seseorang. Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan neurodevelopmental yang mempengaruhi kemampuan komunikasi sosial, interaksi, serta pola perilaku tertentu yang cenderung berulang. Selain karakteristik tersebut, banyak individu dengan ASD juga yang mengalami perbedaan dalam pemrosesan sensorik. Mereka dapat menjadi lebih sensitif terhadap suara, cahaya, tekstur, bau, maupun rangsangan lingkungan lainnya. Akibatnya, lingkungan yang terasa nyaman bagi sebagian besar orang belum tentu memiliki pengalaman yang sama bagi individu yang mengidap ASD. Oleh karena itu, pemahaman dasar terkait kebutuhan sensorik menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Berdasarkan data screening pada anak usia 16 hingga 30 bulan di Indonesia, ditemukan sekitar 3,52% anak atau setara dengan 3 hingga 4 anak dari 100 anak Indonesia memiliki resiko tinggi mengalami ASD. Data ini menjadi bukti penting bahwa kebutuhan akan ruang belajar dan tempat yang ramah ASD di Indonesia memanglah nyata dan bukan sekedar teoritis belaka. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan sangat berhubungan erat dengan kondisi psikologis dan perilaku dari individu dengan ASD. Secara umum, individu dengan ASD cenderung lebih nyaman berada dalam lingkungan yang terstruktur, konsisten, dan mudah diprediksi. Sebaliknya, lingkungan yang terlalu kompleks atau memberikan stimulasi berlebihan dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Dalam kondisi tertentu, paparan rangsangan yang berlebihan dapat menyebabkan sensory overload, yaitu keadaan ketika otak mengalami kesulitan memproses informasi sensorik yang diterima secara bersamaan. Karena itu, desain ruang memiliki peran yang lebih besar dan luas daripada hanya sekedar aspek estetika saja, seperti contohnya tata ruang, pencahayaan, hingga tingkat kebisingan yang sangat mempengaruhi kualitas dari penggunanya. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam perancangan ruang adalah konsep healing environment atau lingkungan terapeutik. Konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa lingkungan fisik itu berpengaruh besar terhadap kenyamanan, ketenangan, dan juga kesejahteraan psikologis pengguna. Dalam penerapannya, ruang dirancang untuk memberikan rasa aman, mengurangi stres, serta mendukung aktivitas sehari-hari secara lebih optimal. Bagi individu dengan ASD, lingkungan yang terorganisasi dengan baik dapat membantu meningkatkan fokus, mengurangi kecemasan, dan mendukung proses pembelajaran maupun terapi. Di dalam konsep healing environment, pendekatan lain yang tidak kalah penting adalah biophilic design. Biophilic design merupakan konsep yang mengintegrasikan unsur-unsur alam ke dalam lingkungan binaan untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antara manusia dan alam. Penerapan konsep ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan cahaya alami, vegetasi, sirkulasi udara yang baik, maupun keberadaan ruang terbuka hijau. Bagi individu dengan ASD, elemen-elemen alam tersebut dapat memberikan pengalaman sensorik yang lebih nyaman dan menenangkan. Namun, penerapannya tetap perlu dilakukan secara terukur agar lingkungan tidak memberikan stimulus yang berlebihan. Secara umum, terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi individu dengan ASD. Pertama, menyediakan tata ruang yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, menggunakan pencahayaan yang nyaman dan tidak menyilaukan. Ketiga, mengendalikan tingkat kebisingan melalui penggunaan material dan pengaturan ruang yang tepat. Keempat, menyediakan area tenang atau calming space sebagai tempat untuk mengurangi stres ketika diperlukan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan unsur alam untuk mendukung kenyamanan psikologis pengguna.
Pada akhirnya, desain yang baik tidak hanya berfokus pada fungsi dan estetika, tetapi juga pada kebutuhan penggunanya. Bagi individu dengan autism spectrum disorder, lingkungan yang dirancang secara tepat dapat membantu menciptakan rasa aman, meningkatkan kenyamanan, dan mendukung proses perkembangan secara optimal. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan kebutuhan berbasis pengguna, desain ruang dapat menjadi lebih dari sekadar tempat untuk beraktivitas, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik.